Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kajian kita yang lalu, yaitu kita pastikan diri kita selamat dan selanjutnya kita upayakan dapat meraih derajat tinggi di surga dengan iman dan amal soleh kita. Pada bahasan yang lalu kita mendiskusikan tentang amal soleh yang dapat meninggikan derajat-derajat kita di surga, yaitu amal yang terdiri dari dua pilar, hablum minallah dan hablum minan nas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran maupun oleh Nabi SAW yang telah kita bahas yang lalu, bahwa amal hablum minan nas ternyata lebih memelejitkan pahala-pahala dan derajat-derajat hamba di surga setelah amal wajib, amal pokok hablum minallah dan hablum minan nasnya telah ditunaikan. Pada yang bagian pertama yang lalu kita menjelaskan amal-amal secara umum dalam pergaulan, dalam berinteraksi dengan sesama. Pada kajian pagi hari ini kita lanjutkan dengan amal-amal kebaikan kepada tetangga, yang juga bagian dari hablum minan nas. Ya, ribet. Bapak Ibu sekalian, kita kembali pada penjelasan yang lalu untuk mengingatkan kita semua bahwa Allah bukan saja menyiapkan surga, tetapi Allah menyiapkan dalam surga itu derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan-tingkatan itu Allah berikan, derajat-derajat itu Allah berikan sesuai dengan amal soleh yang dikerjakan hambanya di muka bumi. Sebagaimana diantaranya dalam surat Al-Qaf ayat 19 Allah berfirman yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat-derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Allah mencatat semua amal kebaikan hamba. Allah berikan pahala. Ada yang pahalanya sedikit, ada yang pahalanya besar. Dan siapa yang mengupayakan amal-amal kebaikan dengan pahala-pahala besar, inilah yang akan memelejitkan derajatnya di surga. Adapun amal soleh yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Allah memerintahkan kita melaksanakan amal-amal berkaitan dengan hak Allah dan amal-amal berkaitan dengan hak sesama. Hablu minallah wa hablu minan nas. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzuribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang menjaga hubungannya dengan Allah, jadi menegakkan amal-amal hablum minallah dan menegakkan amal-amal hablum minan nas. Dua wujud atau sisi amalan ini keduanya hendaklah kita sama-sama jaga, hendaklah kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita melihat dalam perintah Allah, tepatnya dalam surat Yunus 87, bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian sholat dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Mendirikan sholat adalah wujud dari hablum minallah. Menggembirakan orang-orang yang beriman adalah wujud hablum minan nas. Dua hal inilah dari wujud amalan yang disebutkan dalam ayat ini. Kita diperintah untuk menegakkannya, diperintah untuk mengamalkannya, menjaga sholat dan menggembirakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada di sekitar kita.
Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim, seorang ulama besar, menjelaskan bahwa untuk meraih derajat tinggi di sorga setelah selamat masuk sorga, yakni iman yang benar telah dimiliki, menjaga rukun Islam telah dilakukan, maka ia akan selamat di surga. Hanya saja bila kita ingin meraih derajat-derajat yang tinggi di surga, lebih tinggi capaian derajatnya melalui tambahan amal-amal kemanfaatan pada sesama, yakni hablum minan nas, bagaimana telah kita uraikan dalam kajian sebelumnya. Di antara amal hablum minan nas yang Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Al ayah, yang artinya Allah perintahkan beribadahlah kepada Allah. Jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan sekali-kali berlaku syirik, menyekutukan Allah. Kemudian Allah perintahkan kita menegakkan hablum minan nas, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan kawan-kawan dekat. Ini perintah Allah dalam surat An-Nisa 36. Dan kita ingin mendalami bagaimana berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun tetangga yang jauh, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa 36 ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan tetangga ini. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan, yakni berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira seseorang akan menjadi ahli waris tetangganya. Karena begitu kuatnya pengulangan yang diingatkan terus oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi menjaga tetangga dengan kebaikan. Hal ini menjelaskan tentang bagaimana Islam mengajarkan hubungan-hubungan kepada sesama, dan tetangga adalah di antara orang-orang yang sangat dekat dengan kita dalam keseharian. Ada orang yang mungkin berjumpa dengan kita sekali seumur hidup. Orang yang sekali saja berjumpa selama hidup. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, seandainya aku berangkat menuju kota Basrah, Imam Hasan Al-Basri ada di Madinah. Kota Basrah saat itu adalah kota yang sangat jauh di Irak. Aku berjumpa dengan seseorang yang aku tidak mengenalnya, ia pun tidak mengenalku. Kemudian aku berbuat baik kepadanya saat itu, hanya sekali saja dalam hidupku berjumpa dengannya. Pasti Allah akan hadirkan orang itu menjadi saksi kebaikanku kelak di padang mahsyar. Kalau orang yang berjumpa sekali saja hidup, sudah diharapkan persaksian kebaikannya. Bagaimana dengan orang-orang yang sering berjumpa dengan kita? Dan di antara orang-orang yang mungkin sering berjumpa, tentu selain keluarga, sahabat, adalah tetangga. Oleh karenanya Allah memerintahkan tadi dalam surat An-Nisa agar kita berbuat baik kepada tetangga, dan Nabi SAW melalui pengingatan dari malaikat Jibril agar terus berbuat baik kepada tetangga. Karena
tetangga tidak kita pungkiri orang-orang yang selalu sering berjumpa dan dekat dengan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan, yaitu pasangan yang soleh, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang baik. Dan 4 perkara yang mendatangkan kesengsaraan, yaitu pasangan yang buruk, tetangga yang buruk perangainya, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit. Ini diantara karunia Allah yang diingatkan oleh baginda Nabi SAW. Apabila seseorang mendapatkan 4 karunia ini, dunia sudah mencukupinya. Pasangan yang soleh, tempat tinggal yang luas yang mencukupinya, tetangga yang baik, dan kendaraan yang baik. Tetangga yang baik termasuk bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Oleh karenanya, karena ini bentuk karunia yang besar, kita diingatkan agar mensyukuri nikmat Allah, bertetangga dengan tetangga-tetangga yang baik, maka hendaklah kita mewujudkan bentuk syukur kita, memelihara kebaikan itu dengan melakukan kebaikan, menjaga mereka. Di dalam hadis yang lain diingatkan oleh baginda Nabi SAW tentang kebangkrutan bagi mereka yang tidak bisa menjaga kebaikan dengan tetangganya. Dalam hadis Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan, suatu ketika ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, disebut si fulanah, ada si fulan itu laki-laki, si fulanah perempuan. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah suka sholat malam, suka saum di siang hari. Kalau disebut makna suka sholat malam berarti sholat fardunya sudah beres. Kalau suka saum di siang hari maksudnya puasa sunnah, pasti Ramadannya sudah beres. Mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Ketika ditanyakan tentang hal ini, Nabi menjawab, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Jaga baik-baik tetanggamu. Hendaklah kalian tetap berbuat baik kepada tetanggamu, tidak menyakitinya. Jangan sampai kita kemudian diciri oleh tetangga-tetangga kita sebagai orang yang suka menyakiti tetangga. Na'udzubillah. Kalau berbuat salah pada seseorang itu sesuatu yang mungkin sifat manusia. Tidak ada yang bebas dari kesalahan. Tapi kalau disebut sebagai suka, nanti sering kali berbuat salah menyakiti tetangganya, inilah yang diingatkan. Kemudian lanjutan dari hadis ini, sahabat itu bertanya lagi, sesungguhnya si fulanah yang lain ya Rasulullah mengerjakan hanya sholat wajib, hanya bersedekah dengan sepotong keju, sedikit sekali amalnya, namun tidak pernah menyakiti tetangganya. Tidak pernah menyakiti tetangga, dia selalu menjaga kebaikan dengan tetangganya itu. Kemudian Nabi berjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari pesan Nabi, pengingatan Nabi SAW ini.
jangan kita suka menyakiti tetangga kita. Hendaklah kita banyak berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana Allah pesankan tadi dalam surat An-Nisa, wal jari dil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga dekatmu dan tetangga jauh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah turunkan satu ayat berkaitan dengan perilaku ketetanggaan, yaitu tepatnya dalam surat Al-Lail. Surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ayat ini Allah turunkan untuk memberikan hukum atau penjelasan berkaitan dengan peristiwa asbabun nuzulnya yang dialami oleh seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang tetangganya. Satu ketika ada seorang yang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada tetangganya, tetangga sebelah rumahnya, yang kebetulan memiliki pohon korma yang berbuah, yang agak condong tumbuhnya ke halaman tetangga tersebut. Kemudian si pemilik pohon kurma itu apabila memanen, ada yang jatuh dari buah kurma itu ke halaman tetangganya. Dia merampas dan mengambil, tidak memberikannya kepada tetangga itu. Bahkan disebutkan yang dilaporkan oleh tetangga itu kepada Nabi SAW, ada buah kurma yang jatuh yang sudah dikunyah oleh anak saya. Sudah dikunyah oleh anak saya, tetapi oleh tetangga sebelah itu tetap ingin dimuntahkan. Diminta untuk anak-anak itu memuntahkan kunyahan pohon korma yang dia ambil dari buah korma yang jatuh dari pohon korma yang condong kepada rumahnya sendiri. Maka Nabi SAW menyampaikan kepadanya, saya coba akan menyampaikan kepada tetanggamu itu. Kemudian tetangga tersebut dijumpai oleh Nabi SAW. Nabi mengabarkan, maukah kamu aku doakan untukmu korma onta di surga atau pohon korma di surga. Pohon korma di surga yang banyak. Kemudian tetangga yang punya pohon korma itu berkata kepada Nabi, apakah cuma segitu? Jadi mereka tidak percaya apa yang Nabi sabdakan, bahwa Allah janjikan kebaikan yang banyak kelak di surga jika kamu berbuat baik pada tetangga. Kemudian ada seorang sahabat lain yang mendengar ucapan Nabi ini, kemudian menyampaikan kepada orang yang memiliki pohon korma dengan berkata, aku beli pohon kormamu, berapa engkau jual pohon korma? Kemudian pemilik pohon korma itu berkata, aku sangat senang dengan pohon kormaku ini. Kalau kamu mau membeli pohon kormaku, maka aku akan menjual pohon kormaku ini, ya, dengan harga sebagaimana disebutkan dalam hadis 40 pohon korma yang lain yang sudah tertanam di tempat yang lain. Aku inginkan 40 pohon korma. Itulah permintaan tetangga orang fakir ini, orang miskin ini yang ingin dibeli oleh seorang sahabat yang dermawan. Maka sahabat itu pun mengiyakan. Dia membeli satu pohon korma yang condong ke rumah tetangganya itu dengan 40 pohon korma di tempat yang lain. Kemudian setelah kejadian ini, sahabat yang dermawan itu menyerahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah membeli pohon korma itu dan aku serahkan kepadamu. Kemudian Nabi menyerahkannya kepada fakir miskin tetangganya. Dan saat kejadian itu turunlah firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa
inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Al-ayat. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam, ikhtiarmu, amalmu memang berbeda-beda. Inilah yang Allah catat dan Allah jadikan ganjaran dan menjadi amal yang akan memelejitkan derajat-derajat tinggi di surga. Kemudian lanjutan ayat ini, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dengan harta itu dia bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga. Kabar dari Allah di dalam Al-Quran, dari Nabi SAW dalam sabda-sabdanya, memberikan kabar baik bagi orang yang suka berbuat kebaikan, ganjaran besar, dan dia percaya akan hal ini, yakni orang yang membenarkan adanya pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebahagiaan. Allah menjamin, Allah akan jaga kehidupannya untuk meraih kebahagiaan. Kemudian adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah, dikabarkan tentang ganjaran, tentang jaminan pertolongan dari Allah, ia mengabaikannya, mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya menuju kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu, dari jalan menuju kesengsaraan, yaitu jalan orang-orang yang kikir tidak mau berbuat baik, khususnya sesuai dengan asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah kebaikan kepada tetangga. Hartanya kelak tidak memberi manfaat baginya apabila dia telah binasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sesuai dengan firman Allah, berbuat baiklah kepada tetangga dekatmu dan tetangga jauhmu. Nabi SAW menguraikan kebaikan-kebaikan dengan tetangga ini dalam berbagai bentuk amalan. Di antaranya yang pertama, hendaklah kita menghormati tetangga dan perilaku baik terhadap. Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Fal yukrim jarahu, memuliakan tetangga. Selain dalam hadis yang lain, memuliakan tamu. Jadi ada dua yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW dalam hal memuliakan ini, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Dan Nabi menyebutkannya dengan awalan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini menjelaskan tentang agar kita menaruh perhatian tentang amal ini dengan kalimat barang siapa benar beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang kurang lebih makna dari kalimat ini, kalau kamu tidak memuliakan tetanggamu, maka tanyakanlah kepada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirmu. Pasti ada masalah. Nah, inilah yang dikaitkan oleh Nabi dengan sandaran iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang yang benar imannya kepada Allah, benar imannya pada hari akhir, yakni apa yang dijanjikan Allah dan dijanjikan oleh Nabi-Nya SAW tentang ganjaran, maka ia pasti akan memuliakan tetangga, berbuat baik pada tetangga. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari
mengomentari hadis di atas dengan kalimat sebagai berikut. Terlaksananya wasiat berbuat baik kepada tetangga dengan menyampaikan beberapa bentuk perbuatan baik kepadanya sesuai dengan kemampuan, seperti memberi hadiah kepada tetangga, mengucapkan salam jika berjumpa, wajah berseri-seri ketika bertemu, memperhatikan keadaannya, membantunya dalam hal yang ia butuhkan, serta menahan sesuatu yang bisa mengganggunya dengan berbagai macam cara, baik secara hisiah, yakni secara hal yang terlihat, maupun yang tidak terlihat, mendoakan tetangga. Di antara doa, Allahumma fir li jari, ya Allah ampunilah tetangga-tetangga. Allahumma fir li jari, ya Allah ampunilah tetangga-tetangga. Ini adalah tidak terlihat. Kadang kebaikan seseorang untuk tetangganya atau orang lain tidak terlihat. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat, diperintahkan kita membuat kebaikan pada tetangga. Kemudian yang kedua, memberi kelonggaran atas upaya tetangganya sesaat menyandarkan sesuatu ke temboknya atau ke halamannya. Ini termasuk hak bertetangga adalah tidak menghalangi tetangga untuk menancapkan kayu atau meletakkannya di atas dinding untuk membangun perbaikan rumah semisalnya. Atau dalam konteks sekarang mungkin sesaat dia ada tamu tetangganya, ada mobil yang sementara parkir di depan rumah tetangganya. Maka hendaklah ia meringankan dan mengikhlaskan. Sebagaimana Nabi SAW pesankan dalam sabdanya, la yamna ahadukum jarahu ayyahriza khasabatan fi hidari. Jangan salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding tembok, di dinding rumahnya. Ya, sementara ada keperluan dia, seperti tadi mungkin mau naik ke atas gentengnya, ke atas atapnya, dia perlu menyandarkan tangga di dindingnya. Atau tadi ada tamu yang sedang memarkir mobilnya, ya tidak bisa diparkir di depan rumah orang tersebut, dia terpaksa parkir di depan rumah kita, hanya sesaat dia membutuhkannya itu. Maka itulah hak ketetanggaan yang diperintahkan untuk kita memenuhinya. Akan tetapi ada penjelasan para ulama berkaitan dengan hal ini. Diperbolehkannya hal-hal tadi, menyandarkan kayu ke dinding, ke tetangga, tadi parkir mobil dan sebagainya, selama pertama tidak merusak atau merobohkan dinding tembok tetangga yang disandar. Yang kedua, dia sangat membutuhkan untuk meletakkan kayu ke dinding tetangganya itu. Yang ketiga, tidak ada cara lain yang memungkinkan untuk membangun selain menyandarkan kepada tembok tetangganya. Jadi hendaklah kita memudahkan mereka selama hal-hal tersebut tidak mengganggu secara permanen kepada kita. Apabila salah satu atau sebagian dari ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka tetangga tidak boleh memanfaatkan bangunan atau menyandarkannya kepada tembok tangganya karena akan menimbulkan bahaya yang dilarang secara syariat. Tidak boleh memberi bahaya dan membahayakan orang lain. Ini menjadi hukum dasarnya. Selama tidak membahayakan dan tidak memberi bahaya untuk orang lain, maka hendaklah kita bersabar, ya, berbuat baik dengan membantu tetangga. Selanjutnya yang ketiga yang diperintahkan oleh Nabi SAW agar kita mengutamakan terlebih dahulu tetangga yang paling dekat. Bila kita ada prioritas, misalnya kita ingin memberi hadiah
maka hendaklah hadiah itu diberikan terlebih dahulu kepada yang paling dekat. Karena kalau tidak mungkin memberi hadiah kepada seluruh tetangga, hendaklah kita pilih secara prioritas. Nah, Nabi SAW menjelaskan tetangga yang paling dekat yang memiliki hak yang tidak dimiliki oleh tetangga yang jauh. Dikutip dari pertanyaan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, manakah yang aku beri hadiah? Tentu dengan catatan hadiah ini terbatas, sehingga saya hanya bisa memberi kepada salah satu dari tetangga saya itu. Jadi ada dua tetangga, Aisyah mau menanya mana yang diprioritaskan ini. Nabi menjawab, ila aqrabihima minka bab, yang pintunya paling dekat dengan rumah. Ya, pintunya paling dekat dengan rumah. Ini salah satu prioritas ketika kita tidak memungkinkan untuk membuat kebaikan karena keterbatasan pada semua tetangga kita. Hendaklah dipilih salah satu alternatif pilihannya yang pintunya paling dekat rumah. Nah, berkaitan dengan tetangga dekat dan tetangga jauh, sebagaimana Allah firmankan tadi dalam surat An-Nisa, ya, saya kembali kepada surat An-Nisa terlebih dahulu, ayat 36 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita diminta berbuat baik dengan jaridil kurba. Jaridil kurba, tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, keduanya kita diminta berbuat baik kepada. Nah, berkaitan dengan tafsir tetangga dekat dan tetangga jauh ini, Bapak Ibu, ada dua penafsiran. Yang pertama bersandar pada hadis Nabi yang diriwayatkan atau disampaikan dalam bentuk pertanyaan oleh Aisyah, di mana Nabi menjawab pintunya paling dekat dengan rumah. Maka tetangga dekat adalah tetangga yang paling dekat dengan rumah. Mungkin tetangga sebelah, kiri, kanan, depan. Ya. Nah, ini adalah tetangga dekat, penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua adalah tetangga dekat dalam riwayat hadis Nabi SAW yang lainnya. Ada tetanggamu yang memiliki 3 hak. Ada yang memiliki 2 hak. Dan ada yang hanya memiliki 1 hak. Jadi tetangga-tetangga kita, ada tetangga yang memiliki 3 hak dari kita yang harus kita penuhi. Ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 1 hak. Kemudian Nabi SAW merincikan, adapun yang mempunyai 3 hak, yaitu tetanggamu, dia muslim, dan kerabatmu. Jadi dia memiliki 3 hak. Hak ketetanggaan, hak kemusliman, dan hak kekerabatan. Kemudian ada tetanggamu muslim yang bukan kerabatmu. Muslim bukan kerabatmu, berarti dia memiliki hak ketetanggaan dan hak kemusliman. Dan ada tetanggamu yang tidak seagama dan bukan kerabatmu. Dia memiliki 1 hak, yaitu hak ketetanggaan. Jadi kepada tetangga yang tidak seagama pun Nabi SAW perintahkan untuk kita tetap berbuat baik kepadanya untuk memenuhi hak-hak ketetanggaannya. Hak-hak ketetanggaannya yang disebutkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, mereka pun mendapatkan haknya. Nah, apabila ada keterbatasan tadi dalam berbuat baik kepada tetangga, maka boleh kita mengambil dari sabda Nabi, yaitu orang tetangga yang paling dekat dengan rumah, oleh dengan pendekatan yang lain, yaitu kebetulan ada tetangga yang kerabat kita juga, muslim juga, maka dia lebih diutamakan. Ada tetangga kita yang bukan kerabat tapi dia muslim, dekat dengan kita, apalagi rumahnya, tentu lebih diutamakan. Dan tapi Allah dan Rasul SAW tidak melarang kita berbuat baik kepada tetangga yang tidak seagama dengan kita.
Ya, Allah tidak melarang. Nabi SAW juga tidak melarang. Namun si Rahman nggak pulang ke sini Ada karena dia tetangga yang tidak seagama dengan kita, non muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Yang keempat, dari adab ini, kita tidak boleh membuat gangguan. Tadi perintah berbuat baik. Berikutnya kita diminta untuk tidak mengganggu tetangga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan adanya larangan dan sikap tegas bagi seorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW menggandengkan antara iman pada Allah dan hari akhir, menunjukkan besarnya bahaya mengganggu tetangga. Disebutkan dalam sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'di jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Nabi sandarkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Tidak mungkin semestinya orang yang mengaku beriman pada Allah dan mengaku beriman pada hari akhir dia mengganggu atau menyakiti tetangganya. Dalam hadis yang lainnya, hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah tidak beriman." Diulang Nabi, "Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Para sahabat sampai bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya ketetanggaan ini. Sehingga Nabi mengingatkan kita semua dengan ancaman sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita dengan hidayah dan taufiknya dapat menjaga apa yang diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan kita menjadikan tetangga kita tidak aman dengan keburukan-keburukan kita. Bahkan dalam hadis Imam Muslim dan Imam Bukhari berikutnya, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan. Inilah amalan berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu dan menyakiti tetangga, yang akan memelihitkan ganjaran di surga Allah, akan memelihitkan derajat-derajat kita di surganya Allah. Amal berikutnya, hendaklah kita berbagi hadiah, paling tidak berupa makanan kepada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu masak sayur, yakni daging yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Artinya berikan kebaikan tetanggamu walau ala kadarnya. Tentu lebih dari itu lebih mulia. Tetapi kalaupun ada, seadanya saja juga berbagilah dengan tetangga. Berikutnya, sabar atas perilaku kurang baik mereka. Pasti kita akan menemui pula gangguan-gangguan. Baik gangguan itu berupa kejahilan atau gangguan-gangguan itu berupa kezaliman. Ya, sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, ada gangguan dari seseorang yang sifatnya jahil belaka. Ada pula gangguan yang sifatnya zalim. Kalau gangguan yang sifatnya jahil, kita diminta untuk bersabar. Ada kalanya gangguan bersikap zalim, maka kalau berulang zaliman itu, maka kita diperintah untuk membela diri dari gangguan kezaliman. Nah, kita diminta bersabar atas perilaku kurang baik dari tetangga. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, hadis ini sahih, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Dan disebutkan oleh baginda Nabi SAW di antaranya,
adalah seseorang yang mempunyai tetangga. Ia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya. Namun ia tetap sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya, atau yakni kepindahan rumah dan sebagainya. Dia bersabar dengan tetangganya. Ini adalah amal yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, menyukai kebaikan bagi tetangganya sebagaimana ia menyukai untuk dirinya sendiri. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia menyukai bagi tetangganya apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri. Dalam hadis berikutnya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hendaklah kita melakukan banyak kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan diantaranya adalah pada tetangga-tetangga. Diingatkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Berikutnya, tidak meremehkan pemberian tetangga. Hendaklah kita menghormati tetangga. Jangan seorang merasa segan atau merendahkan pemberian tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, wahai wanita muslimah, jangan kalian meremehkan pemberian tetanggamu meskipun hanya dengan sebuah kaki kambing. Terimalah hadiah itu, pemberian tetanggamu, hormati pemberian tetanggamu. Karena boleh jadi kita tidak mengetahui kesanggupan masing-masing orang. Boleh jadi apa yang dia usahakan untuk kita itu sebagai hadiah adalah baginya mengeluarkan effort yang besar, maka hormatilah mereka. Kemudian menghormati hak mendahulukan tetangga bahkan saat menjual rumah dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, barang siapa memiliki tanah lalu ia berniat menjualnya, hendaklah ia menawarkannya kepada tetangganya. Sunnah Nabi SAW, tawarkan dulu kepada tetanggamu, baru kalau mereka sudah tidak sanggup, tidak bisa memenuhi harga yang kita tetapkan, baru kita jual kepada orang lain. Ini adalah hak tetangga yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian menjaga kehormatannya dan tidak mengkhianatinya. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, demi Allah tidak beriman. Nabi sampai mengucapkan 3 kali, demi Allah tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Disebutkan dalam kisah seorang ulama tabi'in, murid sahabat Nabi SAW, yang hidup atau dilahirkan pada tahun 21 Hijriyah, yakni bertepatan dengan 642 Masehi. Kita sekarang sudah 1445 Masehi. Jadi sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Sudah 800 tahun yang lalu. Disebutkan dalam kisah ini, Imam Hasan Basri punya tetangga seorang Nasrani. Punya tetangga berdampingan rumah dengan seorang Nasrani, yang rumah Nasrani itu lebih tinggi sedikit tanahnya dibanding dengan rumah Imam Hasan al-Basri. Kemudian persis berdampingan dengan rumah Hasan al-Basri itu, tetangganya yang Nasrani ini punya toilet, yang toiletnya tanpa dia sadari, yakni berupa kejahilan, mengalir merembes ke rumah Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri karena menghormati ketetanggaan, tidak ingin mengganggu, karena dia tahu
tetangganya ini juga fakir. Yang kalau dia lapor, dia marah juga kesulitan juga untuk membenahi rumahnya saat itu. Maka Imam Hasan al-Basri mendiamkannya saja, hanya memerintahkan keluarganya, anak dan istrinya untuk selalu membersihkan air rembesan dari rumah sebelah yang kebetulan rembesan itu dari toilet. Ini berlangsung lama sampai Imam Hasan al-Basri meninggal. Tetangganya datang ke rumah bertakziah, nengok ke rumah Hasan al-Basri. Dia melihat di rumah itu kok ada tergenang air. Kemudian dia nyampaikan kepada istri atau keluarga Hasan al-Basri, ini air apa? Ini air dari rumah tuan yang selalu bocor. Sudah berapa lama? Sudah lama. Apakah almarhum Imam Hasan al-Basri tahu mengenai hal ini? Sudah tahu, justru dia tahu dan meminta kami sebagai istri dan anak untuk selalu membersihkannya. Kenapa tidak lapor kepada kami? Imam Hasan al-Basri menghormati Tuhan, tidak ingin mengganggu Tuhan. Jadi membiarkan, karena kita merasa sanggup untuk membersihkannya, kita pun membersihkannya. Langsung tetangga itu merasa berhutang budi dan kemudian menghormati apa yang adab kesantunan Imam al-Basri ini, dan kemudian dia memeluk Islam justru setelah wafatnya Imam Hasan al-Basri, seorang ulama yang menjadi tetangga. Dia masuk Islam sesudah peristiwa ini. Padahal sebelumnya Imam Hasan al-Basri dengan bertetangga dengannya tentu berbuat baik. Ya. Tapi justru belum mendapatkan hidayah. Tapi sesaat setelah kejadian meninggalnya Al-Basri, dia mengetahui kejadian itu, beliau pun disebutkan masuk Islam. Nah, inilah adab kepada tetangga, dan termasuk sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang telah saya sebutkan di atas, hak ketetanggaan adalah milik bukan saja Muslim, tapi milik pula orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Selama mereka tidak memusuhi kita karena agama dan tidak mengusir kita dari rumah kita, maka kebaikan itu tetap diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan hak ketetanggaan, turut merasakan kegembiraan dan kesedihan tetangganya. Ya, hendaklah kita mengapresiasi kalau ada kegembiraan, kesenangan tetangga kita, dan ikut bersedih apabila mereka pun mendapatkan kesedihan dan musibah. Nah, inilah di antara amal-amal yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Inilah Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk terus kita melakukan amal-amal kebajikan khususnya kepada sesama orang-orang di sekitar kita. Baik secara umum yang kemarin telah kita bahas, kemudian secara kekhususan kita bahas pada pagi hari ini dengan amal-amal kepada tetangga. Kemudian nanti insya Allah kita akan uraikan lagi amal-amal kepada hablum minan nas, pada orang-orang yang lainnya selain tetangga. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya bila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Silakan. Kok tidak lagi? Silakan Ibu-ibu bila ada yang mau ditanyakan. Saat ini belum ada Pak Ustadz. Baik. Saya Mbak Jumili, saya. Silakan Bu Sofi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Farhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini pelajaran kali ini Pak Farhat betul-betul sangat mengena di saya dan anak saya ya Pak. Jadi itu yang terakhir tadi bahwa ada kebocoran dari air tetangga masuk ke rumah kami. Kami itu Pak Farhat mengalami begitu waktu di Duren 3. Juga saya membiarkan saja, enggak
nggak menanyakan, nggak menegur, saya diamkan saja. Padahal waktu itu belum belajar nih Pak Farad. Cuman saya pikir daripada nanti nggak enak hubungan dengan tetangga, sudahlah saya biarkan. Jadi nanti setiap hari-hari tertentu saya panggil tukang untuk menimbun dengan tanah itu satu. Lalu satu lagi Pak, tetangga persis sebelah itu juga dia bangunnya baru itu di rumah anak saya. Bangunnya baru, jangan anak saya udah 25 tahun tinggal di situ. Itu selalu membuang sampah gitu ya. Itu langsung masuk ke kolam renang. Kita juga diamkan saja, nggak pernah negur Pak. Andaikan kita memberitahu secara baik-baik, mungkin ya orang tetangga itu ya maulah mungkin, tapi kita nggak mau yang rewel. Ini dua macam Pak. Yang ketiga lagi nih Pak. Jadi ini di rumah anak saya itu garasinya itu selalu dipakai untuk tetangga kalau punya hajat, tapi nggak memberitahu gitu loh Pak. Tahu-tahu sudah ditaruh kursi, udah terus kita diam aja Pak, nggak ini. Jadi saya pikir udahlah mau garasi kita nggak dipakai, inilah tetangga ada hajat, entah ulang tahun, entah apa gitu loh Pak. Itu Pak 3 macam itu memang ini mengena sekali loh Pak pelajarannya. Baik, Hanya alhamdulillah. kami ya itu iya Pak. Baik, Nah, mudah-mudahan itu menjadi amal-amal besar yang telah Nabi sebutkan, ya, meningkatkan derajat kita di surga bagi keluarga Sofi. amin. Karena kesabaran Dan itu pada tetangga. Dan ya, sebaliknya kita semua mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Bu Sofi, bahwa interaksi dengan tetangga kadang seperti itu. Kita mendapat gangguan dan kita mengambil pelajaran, kita hati-hati. Kadang kita bersikap pada tetangga itu boleh jadi menyakiti tetangganya, mengambil hak ketetanggaan itu, tapi kita tidak sadari. Ya seperti tadi mereka memanfaatkan garasi dan sebagainya tanpa memberi informasi gitu kan. Jangankan garasi, di depan rumah saja kalau berketerusan maka hendaklah kita meminta izin, ya. Jangankan berketerusan sesaat saja, misalnya kalau sedang parkir saja mungkin tidak masalah, ya. Tapi kalau berkelanjutan parkirnya, maka lama misalnya parkirnya, ya, maka hendaklah kita izin kepada tetangga. Semisal contoh, kalau kebetulan di rumah ada agenda pengajian dari warga atau yang komunitas lain ngaji ke rumah, mungkin ada membawa kendaraan yang harus kemudian tidak bisa diparkir di depan rumah, harus mengambil halaman tetangga. Maka alhamdulillah saya minta izin kepada tetangga. Pak, mohon maaf Pak, nanti ada beberapa tamu yang datang ke rumah, mohon maaf mungkin mereka bawa kendaraan, saya izin Pak ya kalau memanfaatkan depan rumah Bapak untuk parkir tamu dan sebagainya. Kita minta izin dan saya minta juga kepada security untuk menjaga keamanannya. Nah, ini adab-adab yang memang kita harus lakukan. Jadi kadang kita tadi seperti Bu Sofi ceritakan, kita terkena dampak dari ketidakhati-hatian tetangga dan kita pun mengambil pelajaran. Kita harus berhati-hati dalam bersikap pada tetangga karena boleh jadi amalan kita itu dirasakan oleh tetangga sesuatu yang kurang baik. Begitu Bu Sofi. Terima kasih Bu Sofi. Mudah-mudahan amalnya dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu. Amin. Dan itu sampai sekarang loh Pak. Jadi mesti nanti taruh kursi banyak di garasi. Tapi kita diamkan saja sudahlah. Karena persis tetangga itu di depan rumah itu sudut 90 derajat loh Pak. Di depan rumah persis. Kemudian satu lagi Pak. Satu lagi ya Pak. Kan ini dua macam ya Pak. Jeng Lili minta satu lagi. Jadi begini. Ini saya ini suka ya Pak, mikir itu sampai nggak bisa gimana cara menyelesaikannya, tapi terus saya diamkan aja akhirnya. Jadi ini kan di WA grup itu kan Pak ya, begitu orang-orang itu baik yang di atas saya umurnya atau di bawah saya itu kan nulisnya rajin sekali Pak Wahar. Udah nulis apa saja. Jadi seolah-olah menurut saya seperti
kejadian di rumah tangga itu sampai seperti dikeluarkan semua di dalam tulisan. Itu menurut saya gitu. Jadi bukan yang ini harusnya nggak usah ditulis itu, kenapa ditulis, salah malah jadi gitu. Saya hanya diam saja begitu, Pak Farad. Nah, ini saya yang bingung untuk saya sendiri, Pak. Ini kan di dalam grup-grup WA itu kan, itu kalau merayakan, padahal anggotanya banyak. Kalau merayakan ulang tahun itu kan sampai dicatat si A ulang tahunnya ini, B ini, C ini. Jadi nanti kalau persis itu pengurusnya itu langsung hari ini ulang tahun, mengucapkan ulang, semua mengucapkan. Terus nanti dibikin satu pertemuan. Nah itu yang bikin saya, aduh risih sekali Pak Farad. Jadi nanti kan ada band, ada segala macam. Ini saya tuh suka gini, pakai alasan ya saya mau berobat nggak bisa hadir, saya ya macam-macam alasan saya Pak. Tapi sebetulnya terus kita bersikap bagaimana Pak? Apa memberitahu secara halus kapan-kapan gitu atau bagaimana Pak itu ulang tahun tuh sampai ya begitulah ya meriahnya gitu maksud Baik, saya. ya. Iya Ya, Pak, gimana Bu, Pak? artinya ya jangan tentunya adalah suatu yang tidak tepat kalau effort semua grup itu hanya euforia di ulang tahun. Saya kan tadi ya, itu tentu ya kita beri nasihat aja baik-baik, asal jangan seluruh effort grup ini namanya WhatsApp grup ulang tahun. Jadi tidak effortnya ke sana. Tapi kalau ada yang mengingatkan ulang tahun ya tidak apa-apa. Ya insya Allah tidak masalah, kita mendoakan saja. Ya. Jadi memang Ibu dalam kita berinteraksi dengan sesama, termasuk tadi secara khusus dengan tetangga, kita perlu hati-hati karena Nabi SAW mengingatkan ketetanggaan tadi itu khususnya dengan kalimat sungguh tidak beriman kepada Allah dan hari akhir siapa yang mengganggu menyakiti tetangganya, dan itulah pesan Nabi yang diulang yang perlu kita jaga dan hati-hati baik untuk kita kalau kita mendapatkannya hendaklah kita bersabar karena pahalanya yang besar dan sekaligus kita menjadi berhati-hati kalau kita tanpa sadar juga menyakiti tetangga kita. Begitu. Iya kok ya persis Pak, itu yang iya. Ya insya Allah jadi kebaikan Bu. Selanjutnya ada yang lain Bu Lili? Belum ada Pak Ustadz. Udah lihat belum? Belum ada Pak Ustadz. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara amal-amal hablum minannas yang sebenarnya adalah amal-amal keseharian kita yang alokasi waktu sumber dayanya sangat banyak kita curahkan padanya. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar sekaligus bila kita mengabaikannya menjadikan diri kita bisa menjadi bangkrut dengan amal-amal hablu minan nas, puasa yang banyak, puasa sunnah yang banyak, bisa bangkrut kata Nabi SAW apabila amal-amal interaksi dengan sesama, khususnya dengan orang-orang yang tadi secara umum yang kemarin kita sudah bahas, kemudian secara khusus dengan tetangga, nanti dengan kawan, kita bahas juga dengan fakir miskin, anak yatim di sekitar kita, maka bisa membangkrutkan kita dan itu peluang besar pula untuk kita meraih derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karenanya sekali lagi mari kita raih upaya kita mendapatkan derajat sebagaimana yang difirmankan Allah. Saya ulang kembali firman Allah surat Al-Ahqaf ini. Dan bagi masing-masing mereka derajat-derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Yakinlah dengan amal kebaikan kita nggak ada yang sia-sia. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, dan Allah Maha membalas kebaikan hamba-hambanya.
Mari kita sama-sama bersemangat untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama, berinteraksi dengan baik dengan sesama, dan khususnya yang telah kita bahas pada hari ini dengan tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.